Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Manel Oktorasian dari kelas XIPS 2 akan mewawancarai yang menjadi panutan saya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang di samping saya ini adalah mama saya yang bernama Silalahi, M Silalahi. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan buat mama, khususnya menjadi panutan saya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Yang pertama adalah, apa arti dewasa menurut narasumber? Menurut dewasa, menurut mama apa? Ya, perkenalkan dulu, saya Bu Silalahi, saya orang tua dari Immanuel Oktora. Kalau menurut saya, arti dewasa itu yang jelas tubuhnya sudah semakin besar, sudah semakin gede, itu berarti dia sudah menuju ke dewasa. Di samping itu juga harus memiliki perubahan ya, dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi orang yang besar, orang gede yang dewasa. Itu berarti juga cara berpikirnya juga harus mengalami perubahan seperti itu. Itu aja. Oke, yang kedua, bagaimana ciri-ciri dewasa menurut mama? Ciri-ciri dewasa yang menurut saya itu, yang pertama itu dia harus dewasa di dalam perkataannya, seperti itu ya. Jangan seperti anak-anak lagi suka berbicara sembarangan, berkata-kata kotor ya, seperti itu. Tapi marilah, kalau kita dewasa berarti kata-katanya juga harus kata-kata yang baik, yang benar, seperti itu. Baru yang ciri-ciri yang kedua, dia juga sifatnya juga harus berbeda. Jadi tidak lagi orangnya suka marah, suka ngambek, itu anak-anak. Tapi kalau orang yang sudah dewasa itu, dia bisa menahan diri, seperti itu. Jadi bisa sikapnya harus lebih baik, seperti itulah. Berarti dia, kalau dia sudah dewasa, pasti dia berbeda cara bicaranya, cara kelakuannya ya, seperti itulah semuanya. Oke, yang ketiga, bagaimana proses menjadi dewasa menurut mama? Prosesnya. Kalau proses itu, kalau menurut saya itu proses, banyak kali kita semakin dewasa itu ketika kita mengalami banyak masalah, seperti itu ya. Bagaimana kita mengatasi setiap persoalan yang datang, seperti itu ya. Jangan kita seperti anak-anak lagi. Kalau anak-anak dia bertindak dulu baru berpikir, seperti itu ya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, pasti dia berpikir dulu baru dia akan bertindak, melakukan apa, seperti itu ya. Jadi yang prosesnya lewat kita mengalami masalah, kita semakin belajar mengambil hikmah, mengambil kebaikan di balik setiap peristiwa yang kita alami, seperti itu. Baik, yang keempat pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan seseorang untuk bertumbuh menjadi dewasa itu? Yang harus dilakukan supaya dewasa, yang pertama itu harus rajinlah beribadah ya. Harus, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita ambil ya, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, seperti itu. Jadi jangan. Baru yang kedua juga kita harus rajin ikut persekutuan ya, baik itu di kayak di sekolah,
di gereja, di lingkungan tempat tinggal gitu. Jadi dan terus yang harus dilakukan lagi, harus pandailah memilih teman ya. Jadi lihatlah teman-teman mana yang bisa, teman yang baik, yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik gitu. Jangan memilih teman yang pergaulannya rusak, karena itu kata firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Itu yang menjadi apa yang harus dilakukan seseorang untuk menjadi dewasa. Oke, baik. Yang Terakhir, ke-5, adakah pesan-pesan atau motivasi yang hendak disampaikan Mama terhadap pemuda dan remaja sekarang ini? kalau pesan orang tua ya, terlebih khusus orang tua, lihat pemuda dan remaja sekarang ya luar biasa ya sebenarnya. Zamannya kalian ini sekarang, dimana teknologi yang semakin canggih dengan adanya gadget yang menjadi kebutuhan sehari-hari lagi ya, dengan handphone kita, di situ ada, di dalam handphone ini semuanya bisa kita akses, baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Jadi pesan saya sebagai orang tua kepada pemuda dan remaja sekarang, mari pakailah handphone yang ada pada kalian ini sekarang, untuk hal-hal yang baik ya, seperti itu. Jangan pakai handphone itu hanya untuk bermain game, menghabiskan waktu hanya dengan bermain game, bermain gadget. Tetapi mari pemuda dan remaja sekarang ambil kegiatan-kegiatan positif yang bisa membangun iman kalian, supaya kalian juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya, tidak menjadi generasi-generasi yang rusak seperti sekarang ini, tetapi biarlah pemuda dan remaja sekarang itu menjadi generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan untuk kedepannya gitu. Amin. Baik, yang segitu aja yang bisa saya wawancara buat Mama, khususnya sebagai narasumber. Sekian dan terima kasih. Shalom Pak.